Selamat siang Bu Asia dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai chapter 6. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Putra Nindya, selanjutnya Yasmin Gita, Koirani Indah, Kevin Mauri, dan M. Fatoni. Oke, saya akan membahas mengenai LO 6.1, yaitu The Business Benefits of High Quality Information. Nah, yang pertama itu ada 4 types of value information. Nah, jadi tipe of value information ini ada 4, yaitu yang pertama information type. Nah, information type ini mencakup semua informasi yang terkandung dalam satu proses bisnis. Nah, di dalam information type ini ada 2 tipe lagi, yaitu transactional dan analytical. Nah, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, yang kedua itu ada information timeless. Jadi, information timeless itu bergantung pada situasi dan kondisi. Dan di sini itu diperlukan banget yang namanya ketepatan waktu. Nah, contoh perusahaan yang sangat bergantung pada information timeless ini seperti Pusat Respons 911 di Amerika, pedagang saham, dan bank. Yang ketiga ada information quality. Nah, information quality ini juga sangat penting karena kalau tidak diperhatikan itu bisa menimbulkan inkonsistensi dan masalah integritas. Nah, masalah integritas informasi ini terjadi ketika sistem menghasilkan data yang salah atau tidak konsisten. Masalah integritas data itu juga dapat menyebabkan manajer itu mempertimbangkan laporan sistem yang tidak valid dan berakibat pada pembuatan keputusan yang tidak tepat. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan itu harus mempunyai karakteristik data seperti keakuratan data, kelengkapan, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada information governance. Nah, ini itu mengacu pada pengelolaan seluruh integritas dan keamanan data perusahaan. Dan untuk memastikan bahwa perusahaan mengelola informasinya dengan benar, diperlukan kebijakan dan prosedur khusus yang menetapkan aturan tentang bagaimana informasi tersebut diatur, diperbarui, dipelihara, dan diakses. Nah, setiap perusahaan itu, baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil, harus membuat kebijakan informasi tentang tata kelola data. Nah, tata kelola data itu mengacu pada pengelolaan keseluruhan ketersediaan, kegunaan, integritas, dan keamanan data perusahaan. Nah, selanjutnya ada analytical versus transactional information. Nah, jadi apa sih bedanya antara analytical dan transactional itu? Nah, informasi transaksional itu mencakup semua informasi yang terkandung dalam satu proses bisnis atau unit kerja. Dan tujuan utamanya itu adalah untuk mendukung tugas operasional sehari-hari. Sedangkan kalau analytical information itu mencakup semua informasi, dan tujuan utamanya itu adalah untuk membuat keputusan penting dan analisis manajerial, seperti apakah organisasi harus membangun pabrik manufaktur baru atau memperkerjakan personel penjualan tambahan. Nah, ini contohnya. Kalau data transaksional itu kayak meliputi packing slip, airline ticket, dan sales receipt. Sedangkan kalau analytical itu meliputi data sales, growth, product statistik, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada 5 characteristic of high quality information. Nah, jadi ini tuh ada beberapa tolak ukur untuk informasi yang memiliki kualitas yang tinggi. Yang pertama itu ada accurate. Nah, accurate ini tuh mengacu pada pembenaran dari informasi yang salah. Seperti apakah nama di informasi sudah terreja dengan benar atau belum gitu. Yang kedua ada complete. Intinya complete ini suatu informasi itu harus sudah mencakup semua hal yang harus dibutuhkan. Nah, informasi itu juga harus konsisten, timely, dan unik. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan learning objective 6,2, yaitu storing information using relational database management system. Jadi materi yang ini lebih mengarah kepada penyimpanan informasi di sebuah database, sebuah tempat penyimpanan data. Jadi tugas sebuah database adalah seperti yang tadi saya sudah bilang, menyimpan informasi mengenai berbagai objek, aktivitas, karyawan, dan tempat. Tipe objek, aktivitas, karyawan, dan tempat. Setelah itu ada namanya database management system. Dia adalah sebuah sistem yang membaca, dan memperbarui, dan menghapus data di database.
dia lebih ke sebuah sistem yang mengontrol semuanya. Jadi sebuah user bisa melakukan segala yang tadi saya bilang, membuat, membaca, memperbarui, menghapus data, dan semuanya itu selagi sebuah database mengontrol akses dan keamanan database dari user yang mau mengakses. Setelah itu ada dua alat utama yang dipakai untuk mengambil informasi. Yang satu adalah Query by Example Tool (QBE). Dia membantu user secara grafis mendesain jawaban secara grafis. Setelah itu adalah SQL atau SQL di dunia pekerjaan. Banyak orang menggunakan SQL ini, SQL. Dia meminta user untuk menuliskan kode berbaris. Jadi yang QBE adalah mendesain secara grafis jawaban. Kalau yang SQL adalah menuliskan kode berbaris untuk menjawab pertanyaan di database. Seringkali kita menemui di job requirement, sebuah internship atau apa, mereka mengharuskan sebuah intern untuk menguasai secara dasar, at least sebuah pengertian program SQL. Setelah itu adalah membahas database management system. DMS ini menggunakan 3 model data primer untuk mendapatkan informasi, yaitu secara hierarki, network, dan relasi database. Akan tetapi yang menggunakan 3 model data primer ini secara di buku kurang dibahas. Akan tetapi inilah caranya. Setelah itu yang relasi database, itu dalam konteks bahasa Inggris adalah Relational Database Management System, yang memungkinkan pengguna untuk melakukan hal seperti yang database management system ini. Akan tetapi dia membuat secara tabel 2 dimensi untuk datanya yang akan dibahas selanjutnya. Jadi yang ini sebuah relationship-nya. Jadi kita sebagai user ingin mencari atau mengoleksi atau menghapus sebuah data ya, di manajemen sistemnya. Jadi kita mengakses komputer kita, terus kita ke database kita, bisa di Excel atau di tempat penyimpanan data lainnya atau di cloud. Kalau zaman sekarang memakainya cloud. Terus kita masuk ke di BMS-nya. Nah, setelah dari di BMS kita bisa mencari apa yang kita perlukan. Setelah itu kita mengeluarkan datanya dan untuk dipakai selanjutnya. Jadi sebuah relationship yang dari inflow sampai outflow-nya seperti itu. Setelah itu ada storing data elements yang lebih sifatnya lebih kental. Jadi ada namanya entity. Jadi di data elemen ini ada 3 hal: entity, attribute, dan primary key. Entity ini yang dikenal sebagai tabel, menyimpan informasinya tentang seseorang individu dan kawan-kawan. Setelah itu ada atribut, yang sebuah kolom yang adalah elemen data yang berasosiasi sebuah entity yang nanti ada gambarnya untuk diperjelas. Dan terakhir adalah primary key, yang sebuah bidang atau kelompok bidang yang secara unik mengidentifikasi suatu catatan. Dan ini adalah storing data elements. Maaf kalau mungkin agak buram, tapi sudah maksimal untuk pengambilan contoh dari bukunya. Jadi yang kita lihat bisa yang paling terkenal adalah menyimpan lagu. Kalau zaman dulu itu belum ada Joox, belum ada Spotify, kita menyimpan lagu secara menyimpan lagu di laptop. Dan ini contohnya track 1 itu primary key-nya, track number-nya, terus
ada track title-nya itu adalah foreign keys. Foreign keys ini, maaf sebelumnya jika belum dimasukkan, foreign keys ini untuk menamai data yang di sebuah entity-nya. Kalau yang primary, seperti primary keys-nya. Nah, setelah itu ada track title, track length, recording ID. Nah, itu semua foreign keys, yang primary keys. Selain itu, kalau yang atribut yang di kanan bawah itu yang kategorisnya. Jadi kita maunya apa, R&B, pop, soul, country gitu. Nanti setelah diklik kategorinya, nanti kita masuk ke tracks-nya apa saja di entities-nya track-nya. Terus ada records-nya atau apa namanya? Records-nya lah ya. Catatannya kita pilih, kita misal pilih tracks, setelah itu kita klik, nanti keluar nama pemusiknya, terus kalau ada foto ditampilkan fotonya, terus catatan musiknya kapan dimainkan atau kapan direkam. Jadi ya itu saja yang bisa saya jelaskan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Fatan Nur Alami akan menjelaskan mengenai LO 6,3 dan 6,4 dalam presentasi kali ini. Dan LO 6,3 mengenai keuntungan bisnis jika menggunakan relational database. Ada 5 keuntungan. Yang pertama adalah meningkatkan fleksibilitas, di mana dalam membedakan pandangan terhadap informasi itu menjadi sangat penting karena ada pandangan fisik dan juga pandangan logis. Nah, pandangan fisik ini berkaitan dengan masalah penyimpanan informasi secara fisik di penyimpanan yang fisik dalam perangkat penyimpanan. Sementara pandangan logikal terhadap informasi adalah bagaimana pengguna dapat mengakses informasi secara logis untuk memenuhi kebutuhan bisnis tertentu. Nah, contohnya adalah ketika dalam bisnis surat menyurat, di mana suatu pengguna akan membutuhkan untuk membuat laporan dan nama pengirim akan diurutkan berdasarkan nama last name dibanding first name. Namun ketika pegawai lain membuat katalog mengenai mailing, mungkin saja pegawai tersebut ingin untuk mengurutkan nama-nama pelanggan atau nama-nama pengirim dengan first name terlebih dahulu, baru last name-nya. Nah, kedua hal ini dapat diraih, namun memiliki pandangan logis yang berbeda terhadap informasi fisik yang sama. Kemudian ada keunggulan kedua, yaitu meningkatkan skalabilitas dan performa, di mana database harus scalable untuk meningkatkan performanya, karena dalam database itu pasti akan menghandle atau menangani banyak informasi yang jumlahnya masif. Dan dalam contoh di Ellis Island ini, terdapat jutaan bahkan miliaran data mengenai informasi imigran yang masuk ke Amerika karena jangka waktunya sangat panjang, yaitu dari tahun 1892 sampai tahun 1924. Nah, dari skalabilitas ini kita juga perlu mengetahui yang namanya data latensi, di mana data latensi itu adalah mendapatkan kembali atau menggunakan data. Nah, dalam organisasi-organisasi yang ada pastinya ingin akses dapat diperoleh dengan cepat. Kemudian ada manfaat ketiga, yaitu mengurangi informasi yang berlebihan, di mana informasi yang berlebihan ini bisa berupa duplikasi data atau menyimpan data yang sama di tempat berbeda. Nah, dalam masalah berlebihan ini, informasi yang didapat dapat membingungkan dalam proses integrasinya, karena pegawai akan kesulitan untuk menemukan informasi yang benar dan akan mengganggu bisnis proses dan juga prosedur yang ada. Nah, tujuan dari adanya database adalah mengeliminasi informasi yang tidak relevan atau mengganggu, sehingga setiap informasi dapat diakses dalam suatu tempat saja. Nah, hal ini juga mengurangi ruang penyimpanan yang dibutuhkan.
Kemudian manfaat yang keempat adalah meningkatkan keamanan informasi, di mana ketika manajer menghandle informasi pastinya perlu melindungi dari ancaman-ancaman yang ada. Nah, database ini akan menawarkan beberapa keamanan di mana database dapat menyediakan kata sandi untuk menyediakan autentifikasi, kemudian menentukan level akses yang menentukan siapa saja yang bisa mengakses informasi, dan juga kontrol dalam akses, di mana setiap jenis akses dapat ditentukan akan sejauh apa memperoleh informasi. Nah, contohnya ketika seorang CS mungkin hanya bisa membaca akses terhadap pesanan pelanggan, sehingga mereka dapat menjawab pesanan tersebut. Nah, tapi mereka tidak bisa mengubah ataupun menghapus informasi-informasi yang ada dalam pesanan, karena mereka sudah mendapat jenis akses level tertentu. Nah, dalam keamanan informasi kita juga mengetahui yang namanya manajemen identitas, di mana daerah administratif yang luas yang berhadapan dengan identifikasi individu dalam sistem dan mengkontrol akses-akses mereka terhadap sumber daya dalam suatu sistem dengan menghubungkan hak pengguna dan membatasi dengan identitas yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, resiko keamanan ini sangat meningkat ketika menggunakan cloud computing, karena cloud computing ini sangat mudah diakses oleh siapa saja. Nah, ketika resiko tersebut ada, pastinya privasi dan keamanan informasi dalam database menjadi terancam, sehingga menerapkan kebijakan data governance dapat menjamin keselamatan dan juga keamanan dari cloud computing. Kemudian, manfaat yang kelima adalah meningkatkan kualitas informasi, di mana kita perlu mengenal yang namanya integritas informasi yang menjadi ukuran kualitas informasi. Dan integritas ini pastinya memiliki hambatan-hambatan, di mana hambatannya itu dibagi menjadi dua, yaitu relational constraint dan juga business critical integrity constraint. Nah, di relational integrity constraint ini berhubungan dengan hal-hal yang fundamental dan juga dasar terkait dengan informasi. Contohnya, integritas ini akan melarang seseorang dalam membuat pesanan untuk pelanggan yang tidak pernah ada, ataupun memesan 0 kg kepada pemasok. Kemudian, kita perlu mengenal yang namanya peraturan bisnis yang mendefinisikan bagaimana perusahaan melakukan suatu aspek dalam bisnisnya, dan biasanya aturan ini akan menjawab pertanyaan benar dan juga salah. Nah, dalam memperhatikan constraint terhadap bisnis critical integritas ini, pasti akan mendorong aturan-aturan bisnis. Dan aturan bisnis akan dianggap penting terhadap kesuksesan perusahaan. Nah, contohnya, ketika sebuah grosir, pemasoknya ini ingin mengimplementasikan bahwa ada hambatan dari bisnis kritikal, di mana dia tidak memperbolehkan pelanggannya untuk mengembalikan produk yang tidak sesuai lebih dari 15 hari. Karena jika tidak diterapkan hambatan tersebut, maka akan sulit untuk membuat dan mengakses database-nya. Dan ini akan membuat kesulitan dalam mencapai kesuksesan perusahaan. Nah, spesifikasi dan juga dorongan dalam menerapkan integritas ini biasanya akan membuat organisasi mendapatkan informasi yang meningkatkan akurasinya, dan juga penggunaan informasi akan lebih banyak digunakan dibanding sebelumnya. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai apa yang didapatkan bisnis dengan menggunakan website yang didorong dengan data. Nah, data-driven website ini adalah website interaktif yang setelah rutin diupdate dan juga relevan terhadap kebutuhan orang yang menggunakan database. Nah, data-driven ini berguna ketika perusahaan menawarkan informasi dalam jumlah banyak, begitu juga produk dan jasa yang beragam. Nah, ketika perusahaan menawarkan banyak informasi, pastinya pengunjung atau calon pembeli akan terganggu ketika terlalu banyak informasi yang ditawarkan atau ditampilkan dalam website. Sehingga website-website yang sering diupdate ini akan membatasi informasi yang dibutuhkan oleh
pengguna, di mana pengguna dapat mendapatkan informasi sesuai dengan kata-kata kunci atau spesifikasi dan juga short yang telah ditentukan sebelumnya di bagian pencarian. Nah, dari penggunaan website data-driven website ini terdapat beberapa keuntungan. Yang pertama adalah ketika menggunakan web, pastinya akan lebih mudah digunakan ketimbang pengguna atau konsumen langsung mengakses database. Kemudian yang kedua adalah tampilan website biasanya hanya membutuhkan sedikit atau bahkan tidak sama sekali perubahan terhadap model database. Kemudian yang selanjutnya adalah mengurangi biaya, di mana menambahkan website lebih murah dibanding menstruktur atau membangun ulang sistem yang mendukung perubahan. Kemudian ada beberapa keuntungan tambahan lain seperti konten yang mudah dikelola, di mana pemilik website yang membuat perubahan tidak perlu terlalu bergantung pada MIS-nya, MIS profesionalnya. Kemudian selanjutnya adalah menyimpan banyak jumlah data karena adanya reliability, scalability, dan juga performa. Kemudian yang terakhir, mengeliminasi kesalahan manusia karena adanya inkonsistensi ketika informasi itu diupdate ataupun dimasukkan. Sekian dari saya, dan sebelum saya menutup presentasi ini ada contoh yang ingin saya tampilkan, di mana di buku dijelaskan bahwa ada Zappos.com yang berhasil dalam membangun data-driven website, di mana online retailer ini dapat menampilkan 3 juta produknya, dan data-driven website ini dapat menuju kepada suatu market niche tertentu, di mana konsumen yang tadinya lelah akan pencarian item-item atau perabotan atau barang-barang yang mereka ingin cari, ternyata dapat ditangani oleh Zappos dengan fleksibilitas, skalabilitas, dan juga keamanan database-nya. Nah, dengan menggunakan data-driven website, Zappos ini akhirnya mendapatkan pengetahuan yang bernilai, sehingga mereka dapat menentukan bagaimana cara data diakses dan juga menganalisis dari website-website yang ditampilkannya, karena mereka dapat melihat traffic dan view dari penggunanya. Itu saja dari saya, sekian. Akan dilanjutkan oleh teman saya terkait case. Oke, selanjutnya saya, Koirani Bayhaki, akan melanjutkan presentasi. Jadi kita masuk nih ke case study. Nah, dalam hal ini, yang kami pilih ini adalah Gojek dengan materi terkait dengan 4 ciri utama untuk menentukan value informasi. Nah, jadi Gojek merupakan perusahaan teknologi asal Indonesia yang mulai perjalanannya itu pada tahun 2010. Dengan layanan pertama mereka itu merupakan pemesanan ojek melalui call center. Nah, berkat berawal dari layanan transportasi, kini tuh Gojek udah menyediakan lebih dari 20 layanan, mulai dari transportasi, pesan antar makanan, belanja, pengiriman barang, pembayaran, tagihan, pijat, sampai bersih-bersih rumah dan juga kendaraan. Nah, berkat itu juga Gojek itu sekarang tuh telah menjadi salah satu platform teknologi terbesar yang udah melayani jutaan pengguna di Asia Tenggara dengan mengembangkan 3 super app-nya mereka. Ini untuk customer, untuk mitra driver, dan juga untuk merchant. Nah, jadi dalam memberikan pelayanan itu, tentu saja Gojek itu perlu informasi. Informasi itu kan juga powerful ya, jadi kan dengan informasi itu, perusahaan itu dapat mengetahui kinerja operasional saat ini, dan juga mengetahui, dia itu bisa mengestimasi gitu, dan juga membuat strategi seperti kinerja operasional mereka di masa depan ini kira-kira mau kayak apa, bakal kayak gimana, kayak gitu. Jadi, ada 4 jenis ciri primer dalam menentukan value dari informasi, yakni information type, information timelines, information quality, dan juga information governance, yang mana udah dijelaskan secara lebih detail lagi kan di awal presentasi.
Yang pertama ini adalah jenis informasi. Jadi itu ada dua. Yang pertama itu adalah transaksional, yang kedua itu adalah analytical. Nah, jadi kalau misalnya informasi transaksional ini merupakan informasi yang ada di dalam sebuah proses bisnis atau unit pekerjaan yang mendukung tugas harian operasional perusahaan. Kayak contoh informasi transaksional yang didapatkan oleh Gojek, yang pertama itu informasi dari pengguna terkait dengan jenis layanan yang dicari dan juga rincian penjemputan dan atau pengiriman. Yang kedua itu adalah informasi dari pengguna yang menyediakan layanan Gojek terkait pesanan yang diterima pada saat itu juga rinciannya seperti apa. Yang ketiga, informasi yang berkaitan dengan penggunaan, pembayaran, atau transfer dari pengguna yang menggunakan dan atau ketika melakukan pembayaran atau transfer di Gojek. Nah, jadi yang itu yang pertama. Kalau yang kedua ini adalah informasi analitikal. Jadi informasi analitikal ini berguna ketika membuat keputusan penting. Contohnya itu adalah tren bisnis nih. Jadi misalnya dari banyak data yang diperoleh oleh Gojek tuh bisa mengolah juga karena dia dapat kesimpulan kayak dia tahu nih tren bisnis apa sih yang saat ini sedang hype atau enggak bakal akan hype gitu. Nah, misalnya akhirnya dia tahu nih kalau misalnya usaha rumahan tuh merupakan tren paling populer selama pandemi dan juga misalnya makanan yang paling populer yang banyak dicari sama orang-orang tuh dessert box sama dimsum nih misalnya. Nah, abis itu si Gojek nih bisa ngasih tahu gitu, ini loh tren bisnis yang saat ini lagi hype, atau ini loh tren bisnis yang akan bakal hype juga. Jadi kayak ini tujuannya buat apa? Ini tujuannya itu buat si Gojek itu narik mitra UMKM buat ayo kerjasama sama kita gitu. Terus habis itu juga yang kedua itu data analistik dan data statistik dan juga data analytical. Nah, jadi contohnya itu misalnya, jadi Gojek tuh bisa tahu gitu loh, kayak misalnya kira-kira kita tuh buka Gojek tuh kapan, terus kayak misalnya kita tuh kalau misalnya buka GoFood, makanan apa sih yang sering kita beli gitu. Jadi karena itu si Gojek udah paham pola-polanya, jadi misalnya kalau kita udah buka GoFood lagi, kita tuh kayak udah auto apa ya, di laman utamanya itu udah ada makanan yang biasanya kita pesen atau enggak jenis makanan yang sama kayak makanan yang biasanya kita pesen gitu. Terus selain itu juga ada misalnya jadi driver ini tuh dia tuh dapat orderan tuh based on statistical gitu loh. Jadi kayak misalnya misalnya dia ini biasanya tuh dia nerima orderan tuh jam 4, jam 6 gitu. Bukan dia menjalani orderan kayak. Tapi kalau udah jam 9 malam, dia udah gak mau nerima orderan atau enggak bisa dia tuh nolak orderan di jam segitu. Atau enggak dia juga biasanya nggak mau nerima orderan yang di daerah A, misalnya kayak gitu. Nah, Gojek kan tahu nih patternnya. Si drivernya tuh kayak nggak apa namanya, dia itu biasanya nolak pesanan pas sudah di jam 9 atau enggak juga pas di daerah A. Nah, untuk itu makanya si Gojek nih akhirnya dia itu udah nggak bakal ngasih orderan lagi buat si driver ini pada jam 9 dan juga di daerah A tersebut. Nah, ini tuh gunanya itu buat apa sih? Jadi ini tuh gunanya itu buat supaya meminimalisir gitu cancel yang dilakukan oleh driver, yang mana juga kan kalau misalnya cancelnya semakin sedikit kan kayak konsumen juga makin puas gitu ya, kayak ya gitu, kayak meningkatkan tingkat kepuasan konsumen. Yang kedua adalah information timelines. Nah, jadi Gojek ini menggunakan informasinya itu dia up to date atau enggak dia juga bisa disebut sebagai real time information, yang mana ini tuh maksudnya informasi yang digunakan oleh Gojek tuh informasi yang saat itu juga, kayak misalnya contohnya nih kita pesen makanan kayak GoFood, kan pada saat itu juga kita bisa nge-track ya drivernya, kayak misalnya dia baru ternyata dia masih di daerah ini, dia masih baru mau OTW ke restorannya, atau enggak dia juga ternyata di restoran itu masih ngantri, atau enggak udah bayar tapi tinggal apa sih nunggu pesanan dibuat terus OTW ke kita. Kayak kita kan tahu ya apa sih si aktivitas driver itu saat itu juga dan posisinya di mana, atau enggak selain itu juga bisa aja kita lapar nih malam-malam mau mesen makanan. Terus kalau kita buka GoFood kan itu isinya berarti restoran-restoran yang yang saat itu juga buka gitu. Nah, itu kan juga termasuk ke dalam informasi real time. Atau enggak selain itu juga Gojek tuh sekarang tuh dia tuh punya fitur yang mana
kita tuh bisa nge-share perjalanan kita ke orang. Kayak misalnya kita naik Gojek nih, terus habis itu kita tuh bisa nge-share gitu loh perjalanan kita, kayak kita dari rumah sampai ke lokasi gitu. Terus juga kayak di fitur itu juga kayak orang yang kita bagiin itu juga bisa tahu kita dari posnya di mana, terus juga apa namanya informasi terkait driver yang kita naikin itu. Oke, sekian dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Yasmin. Saya akan mempresentasikan bagian selanjutnya. Nah, setelah sebelumnya membahas mengenai information type dan information timeliness, sekarang kita akan membahas mengenai information quality dan information governance. Mulai dari information quality. Nah, kenapa sih information quality ini penting? Karena keputusan bisnis itu bergantung pada kualitas informasi yang dimiliki. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, informasi bisa dikatakan high quality apabila memenuhi karakteristik accurate, complete, consistent, timely, dan unik. Menjawab dari beberapa karakteristik tersebut, dapat dikatakan kalau Gojek ini tuh punya high quality information. Sebab yang pertama, Gojek itu memiliki data yang menghasilkan informasi yang akurat. Semua informasi yang dimiliki Gojek itu didapat dari data primer, sehingga tingkat akurasinya juga tinggi. Jadi, informasi yang mereka miliki itu bisa menjelaskan nih objek yang benar dan nyata seperti apa. Yang kedua, Gojek juga memiliki informasi yang komplit atau lengkap. Kayak misalnya, kalau kita pesan GoRide, kita bisa tahu nih nama drivernya siapa, motornya apa, plat nomornya berapa, dan lokasi mereka saat ini lagi ada di mana. Terus kalau di GoFood, kita juga bisa tahu restorannya letaknya di mana, menunya ada apa aja, available gak hari ini, harganya berapa, dan lain-lain. Yang ketiga, Gojek memiliki informasi yang konsisten. Misalnya Alfa sama Beta lagi buka GoFood, terus mereka buka menunya McD. Nah, harga McFlurry yang ada di aplikasi Alfa tuh bakalan sama kayak harga McFlurry yang ada di aplikasi Gojek milik Beta. Jadi informasi yang ada tuh semua value-nya sama, nggak ada yang beda-beda, konsisten, merata gitu. Keempat, Gojek memiliki informasi yang timely, yang sesuai dengan kebutuhan di waktu kapanpun karena data yang Gojek miliki itu adalah data real time. Contohnya kalau kayak kita order GoRide atau GoCar, kita bisa tahu nih drivernya sekarang lagi ada di mana, terus kira-kira nyampe ke titik kita berapa lama lagi. Yang kelima, Gojek memiliki data informasi yang unik, nggak ada yang terduplikasi. Misalnya kalau di awal bulan tuh GoPay, ada GoPay Diary kan, jadi si Gojek itu ngirimin kita GoPay Diary yang isinya adalah informasi tentang kita top up GoPay berapa banyak, terus digunakan buat apa aja, terus pengeluaran kita di Gojek tuh untuk apa aja, misalnya GoFood berapa, GoRide berapa, dan lain-lain. Nah, pengguna Gojek itu kan ada banyak banget ya, tapi data konsumsi atau data dari GoPay Diary itu bakalan beda-beda dari tiap penggunanya, nggak bakalan ada yang sama. Nah, selanjutnya terkait dengan information governance. Gojek menyadari bahwa data dan informasi yang Gojek miliki itu adalah sumber daya yang vital, sehingga mereka juga memastikan bahwa data tersebut diolah menjadi informasi yang benar. Dan untuk menangani hal tersebut, Gojek memiliki data security and privacy specialist, di mana perannya ini mencakup penanganan pengumpulan data dalam jumlah yang besar, serta membentuk pengembangan yang berpusat pada data dalam upaya menciptakan ekosistem yang aman di Gojek, baik bagi para pekerjanya maupun para penggunanya. Nah, selama pandemi ini kan Gojek mengalami peningkatan transaksi di berbagai fitur aplikasinya kan. Untuk itu Gojek juga telah memastikan sistem keamanan yang dapat mencegah terjadinya tindak kejahatan di dalam transaksi. Jadi sistem Gojek ini tuh dinamakan dan diamankan oleh Gojek Shield, yaitu teknologi keamanan kelas dunia yang menjamin keamanan pengguna saat menggunakan aplikasi Gojek. Sistem ini bukan hanya untuk konsumen doang, tapi sistem tersebut juga disediakan Gojek untuk melindungi merchant dan mitra drivernya, karena sistem ini tuh memungkinkan adanya perlindungan keamanan yang berlapis melalui penerapan verifikasi PIN, juga ada intervensi chat yang berbasis artificial intelligence yang gunanya ini tuh untuk mencegah aksi penipuan bermodus manipulasi psikologis. Nah, untuk kesimpulannya, jadi Gojek ini merupakan perusahaan yang memiliki big data dan menyimpan banyak data personal dari konsumen maupun mitranya. Dengan seluruh data yang dimiliki oleh Gojek, maka Gojek juga perlu bertanggung jawab dan menjamin keamanan serta privasi atas data-data dan informasi tersebut. Selain dari Gojek sendiri yang berupaya untuk melindungi data dan privasinya, Gojek juga perlu lebih gencar dalam mengedukasi para penggunanya untuk menerapkan sistem jaga, di mana jaga ini merupakan singkatan dari 4 poin, yaitu yang pertama, jangan bayar di luar aplikasi, yang kedua, amankan data pribadi,
gunakan PIN, dan 4, adukan hal mencurigakan melalui email resmi dan bantuan di aplikasi Gojek. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih telah menyimak presentasi dari kelompok kami.